Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afileni dalam Economic Lounge with ISE, yang pada malam hari ini akan mengangkat ekonomi politik RAPBN 2019. Seperti kita tahu bahwa pemerintah telah menyampaikan nota keuangan pada tanggal 16 Agustus tentang RAPBN 2019, di mana pengeluaran dan penerimaan tentu saja mengalami hal-hal ya perubahan-perubahan mendasar, dan kita melihat beberapa poin yang bisa dilihat adalah bagaimana tingkat pengeluaran untuk dana sosial, kemudian bagaimana tingkat untuk kesehatan, dan juga transfer ke daerah yang makin lama juga makin meningkat. Nah, apakah memang dari sisi pengeluaran efektivitas daripada penggunaan APBN ini sudah lebih baik? Untuk itu sudah bersama saya di studio Bapak, yang pertama adalah Bapak Insinyur Andreas Edi Susetio. Beliau adalah anggota Komisi 11 DPR RI dan Ketua Akuntabilitas Keuangan Negara DPR Republik Indonesia, serta Bapak Justinus Prastowo. Beliau adalah Direktur Eksekutif CITA atau Center for Indonesia Taxation Analysis. Ya, apa kabar Bapak-bapak? Ya, kabar baik. Dalam situasi yang seperti ini gitu ya, di mana rupiah sedang mengalami pelemahan yang terus-menerus ya, tentunya kita juga bisa menggunakan peran APBN ya, di mana nanti kan DPR harus mengetok APBN ini ya. Alangkah baiknya kita diskusikan juga seperti apa kondisi APBN kita. Nah, mungkin pertama saya tanya pada Pak Andreas, kalau sudah menerima ini, tentu saja salah satu asumsi yang kita lihat itu kita ingin tumbuh 5,3% ya kan, jadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian yang menarik juga adalah asumsi 14.400 ya kan. Nah, ternyata sekarang sudah 15.000 dan juga inflasi yang kelihatannya para pengusaha sudah mengatakan kalau sampai akhir tahun rupiah akan terus melemah, mereka akan menaikkan harga, berarti inflasinya lebih dari 3% dong gitu. Apa komentarnya Pak Andreas? Ya, memang RAPBN 2019 ini dirancang dalam situasi kondisi ekonomi global yang masih sangat menantang, yaitu adanya, kita semua tahu, normalisasi kebijakan moneter di Amerika. Kemudian karena Amerika ini pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, dolarnya menguat, kemudian juga masalah perang dagang dan juga kenaikan harga minyak. Betul. Nah, dalam situasi yang sangat dinamis ini, maka panduan kita dalam menyusun RAPBN yang kita sepakati dengan Kementerian Keuangan adalah bahwa APBN ini harus dirancang agar sehat. Ya. Kalau kita tahu bahwa jangan sampai APBN ini mengakibatkan risiko fiskal yang menyebabkan ketidakpastian semakin tinggi. Jadi rancangan pertama adalah harus sehat, kemudian adil dan mandiri. Sehat dalam pengertian ini kalau kita lihat di dalam rancangannya itu defisit APBN itu dan defisit primer itu menurun. Ya, kalau kita jadi lihat, kalau lihat 1,84% ya defisitnya. Itu untuk menjawab bahwa sebetulnya bahwa APBN ini harus mengantisipasi ketidakpastian global tadi. Ya, jadi defisitnya memang diatur menurun, baik itu defisit APBN-nya maupun defisit primernya. Nah, terus yang kedua adalah adil dalam pengertian di sini kita menempatkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu tema APBN di RAPBN 2019 ini adalah bagaimana kita APBN untuk investasi dan untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan sumber daya manusia. Nah, sebelum lanjut, mungkin dari SDM ini sendiri kalau kita lihat kan sekarang sudah 20% sebenarnya ya, sudah 400 triliun. Nah, tetapi kalau kita melihat efektivitas dari penggunaan untuk pendidikan ini belum kelihatan. Nah, sejauh mana memang ini menjadi concern daripada DPR untuk penggunaannya sebenarnya khususnya untuk 20%? Jadi memang kita mengevaluasi ya dalam hal ini peningkatan anggaran pendidikan kita yang karena dipatok 20%. Betul. Jadi APBN-nya naik, otomatis 20%-nya naik 20%-nya naik. Nah, salah satu hal yang memang kita sorotin adalah memang sekarang ini adalah bagaimana menajamkan antara kebutuhan industri di satu sisi dengan penyediaan lapangan kerja melalui ketepatan pendidikan. Jadi yang akan sekarang ini akan ditingkatkan adalah pendidikan vokasi. Karena disitulah sebetulnya terjadi. Nah, berarti pendidikan vokasi harus masuk di dalam situ ya? Ya, pendidikan vokasi di situ. Kemudian juga kita melihat efektivitas dana BOS ini, ya, karena ternyata dana BOS ini
kita selama ini menggunakan kebijakan yang semua sama untuk setiap daerah. Padahal kondisi dari masing-masing daerah ini sangat berbeda. Ya. Jadi itu juga menjadi concern daripada efektivitasnya ya penggunaannya. Dan selain efektivitas juga yang paling tepat adalah apakah ini tepat sasaran. Jadi ini adalah tepat sasaran ini juga menjadi salah satu prioritas yang perlu kita ditinjau kembali ya. Pak Justinus, ini yang menjadi menarik adalah kalau kita lihat APBN kita dari dulu sampai sekarang itu selalu menganut defisit. Jadi kita tidak pernah punya, udahlah kalau pengeluarannya penerimaan segini ya harusnya sesuai lah. Nah kita mengurangi itu. Nah apakah memungkinkan dalam kondisi tertentu seharusnya kita juga berani untuk mengatakan kalau perlu kita nggak perlu defisit atau bahkan bisa mengurangi biaya-biaya. Gimana komentar? Iya, sebenarnya kalau kita lihat efisiensi APBN kita emang masih jauh dari ideal ya. Kalau kita lihat apalagi kalau kita ukur outcome-nya, dampak yang konkret dirasakan oleh masyarakat itu juga masih rendah. Saya melihat memang APBN ini arahnya sudah baik. Jadi sekarang sudah balancing. Tadi Pak Andreas sampaikan antara sehatnya, lalu adilnya. Itu yang saya kira penting dan mandiri. Karena kita mau sustain dari uang pajak. Tapi kalau kita lihat policy money follow programs, bukan money follow function ya. Kalau dulu kan kita parmi money follow function. Jadi ada fungsi yang redundant, tumpang tindih antar kementerian, lembaga, pusat, daerah, pemborosannya luar biasa. Sekarang money follow program. Diharapkan dengan program yang bisa digarap oleh berbagai kementerian lembaga secara bersamaan, itu harusnya lebih efisien dan efektif. Sayangnya kan ini masih semacam kebijakan yang belum formal. Karena dalam arsitektur fiskal kita belum muncul bagaimana indikatornya. Karena harus kita akui kementerian lembaga itu masih diukur dengan KPI masing-masing. Kalau kita lihat WTP yang diberikan oleh BPK itu hanya sekedar perencanaannya sesuai nggak dengan implementasinya gitu. Seharusnya kan lebih pada outcome dan output ya yang diperoleh gitu. Nah, jadi ini yang belum tampak di sana. Kita harus sampai ke outcome. Lalu KPI juga harus sedemikian rupa disesuaikan supaya masing-masing tidak terjebak dalam ego sektoral. Kalau efisiensi ini bisa dilakukan, saya sepakat. Kita mengikuti kemampuan pendapatan kita, meskipun sekarang juga ada tantangan, tapi sudah positif. Tahun ini tumbuh sekitar 16%. Tahun lalu hanya 3,7%. Saya kira ini positif. Termasuk PNBP nanti mungkin akan bisa lebih banyak lagi. Nah sekarang yang penting adalah bagaimana pelan-pelan kita mengurangi defisit itu, bertumbuh kepada kemandirian kita. Nah yang ada satu logika yang kurang tepat emang Bu Afi. Selama ini kan penerimaan itu logiknya adalah extra effort. Jadi kalau ada selisih antara target dan realisasi, itu dicari effort. Jangka pendeknya intensifikasi. Yang sudah relatif patuh diminta bayar lebih banyak lagi. Nah kalau di negara maju yang dilakukan adalah tax cap. Diukur tax cap-nya berapa. Yang di luar kandang itu berapa. Yang dicari itu mereka. Jadi ekstensifikasi. Mana yang belum terdaftar, mana yang belum bayar. Nah kelihatannya itu kayaknya yang mesti ditarget ya. Harusnya ke sana. Nah kelihatannya kemarin beberapa tahun kebelakang kemarin itu kelihatannya lebih mentarget yang udah bayar pajak dikejar-kejar lagi. Ini yang harus dirubah ya Pak. Gimana nih Pak? Kalau kita lihat waktu teks amnesti kan harapannya semua orang akan mendaftarkan diri dan akhirnya lebih banyak. Ternyata hanya 1 juta orang. Berarti sebenarnya masih banyak. Apalagi kita sekarang punya aturan bahwa UKM pun kena 0,5%. Berarti masih potensi sekali gitu. Apa jadi saya kira memang yang perlu dilakukan itu pendekatannya adalah pendekatan berdasarkan data dan juga risiko. Profil risikonya. Jadi istilahnya karena di pajak itu istilahnya itu yang disebut dengan information game. Jadi semakin menguasai informasi itu akan semakin lebih efektif. Nah, di sini yang memang kita tuntut adalah kalau dikatakan bahwa pengikut tax amnesty waktu itu adalah hanya sekitar 20% dari yang seharusnya ikut, berarti kan ini yang harusnya dikejar. Yang tadi sesuai dengan tax cap tadi ya. Nah, tapi di satu sisi kalau kita lihat bahwa motor pertumbuhan ekonomi tadi, menjawab yang Bu Afi tadi, tahun 2019 itu kan tumpuannya
ada di investasi dan ekspor. Betul. Disinilah sebetulnya kita mendorong peran dari segi pajak. Ya. Jadi perpajakan ini harus dilihat dari dua sisi. Betul. Bukan hanya segi penerimaan saja, tapi sebagai instrumen fiskalnya. Disinilah yang harusnya stimulus, kita jadi sebagai stimulusnya ya. kita bukan yang utamanya ya, gitu kan. Bukan utamanya gitu. Ini sebetulnya yang harus kita istilahnya tuh dorong ke sana. Karena kalau tidak, tumpuan pertumbuhan ekonomi dari investasi dan ekspor di tengah gejolak perang dagang ini, itu menurut kami harusnya lewat yang tadi, instrumen fiskalnya itu adalah tax incentive. Dan tax incentive itu yang sekarang ini kan masih sering dipakai, itu justru untuk investasi yang mau masuk. Sebetulnya justru sekarang yang diperlukan adalah tax incentive untuk industri-industri yang perlu kita dorong ekspornya atau mengurangi jadi impornya. Jadi harus fokus ya, jangan semua asal ada industri mau masuk terus kita pengen masuk gitu ya. Justru yang sekarang yang udah ada di dalam negeri, yang bahkan misalnya mempunyai kapasitas berlebih. Nah ini sebetulnya dengan stimulus istilahnya fiskal bisa kita dorong untuk ekspor maupun juga untuk mengurangi import. Karena ini problem kita harus kan arahnya ke sana ya. Penyakitnya itu di neraca pembayaran. Nah ini perlu koordinasi nih antar kementerian karena ini Menteri Industri harus punya kerjasama dengan fiskal supaya ada koordinasi. Nah, nanti saya mau tanya sama Mas Justinus mengenai ini kan kalau kita melihat eranya ke depan ini bahwa pajak yang akan semakin besar, tetapi transfer ke daerah kan juga makin tinggi. Tapi kalau kita lihat efektivitas penggunaan di daerah ini yang belum sesuai kita harapkan, karena hubungan pusat dan daerah hanya hubungan keuangan, tapi tidak hubungan pengeluaran kan gitu ya. Nanti kita akan tanya tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.